Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Fitri dengan NIM 2123175 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas E dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang talak. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberitahu mengenai tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang dimana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian talak. Yang kedua, peserta didik mengetahui dasar hukum talak. Yang ketiga, peserta didik mengetahui macam-macam dari talak. Dan yang keempat yaitu peserta didik mengetahui hikmah dari talak. Kita masuk pada bagian pertama yaitu pengertian talak. Nah, jadi talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan dan membebaskan. Sedangkan secara istilah, talak itu ialah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafaz yang tertentu. Nah, misalnya seperti suami berkata kepada istrinya, "Engkau telah kutalak." Nah, dengan ucapan ini, maka ikatan pernikahan bisa menjadi lepas, yang artinya suami dengan istri bisa bercerai. Bagian kedua yaitu dasar hukum talak. Nah, dasar hukum talak ini terdapat pada Al-Quran Surah At-Tolak ayat 2. Nah, anak-anak ibu bisa melihatnya dan membacanya pada materi video ini ya. Yang dimana arti dari Quran Surah At-Tolak ini ialah apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran, dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakannya baginya jalan keluar. Maka, terhadap ketentuan talak ini, ulama klasik berpendapat bahwa hukum terhadap talak dijelaskan dalam 3 hal, yaitu wajib, jika terjadi suatu permasalahan berat dan tidak ada jalan selain dilakukannya perpisahan, bahkan tidak satu orang pun dapat menengahi permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu haram, jika perpisahan yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, menimbulkan kerugian atau mudarat bagi keduanya. Yang ketiga yaitu sunnah, karena seorang istri sudah berani mengabaikan perintah agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti masalah hukum atau syariah atau ibadah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam talak. Nah, macam-macam talak ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama yaitu talak raj'i, yang dimana talak ini talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa perlu akad nikah baru. Yang kedua yaitu talak ba'in, yaitu talak yang tidak memungkinkan rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Nah, talak ini terbagi juga menjadi 2, yaitu talak ba'in sugra, yang artinya talak yang terjadi sebelum mencapai jumlah 3 kali. Bagian kedua yaitu talak ba'in kubra, yaitu talak yang terjadi setelah suami menjatuhkan talak ketiga, sehingga tidak bisa rujuk kecuali setelahnya istri menikah dengan orang lain dan bercerai darinya. Sekarang kita masuk kepada materi terakhir yaitu tentang hikmah talak. Talak merupakan salah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga talak masuk ke dalam salah satu kategori solusi terakhir apabila pernikahan tidak dapat dipersatukan kembali dan akan berdampak mudarat terhadap pernikahan apabila diteruskan. Jadi, meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, tetapi talak ialah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dengan adanya talak ini dapat mencegah kemudaratan dalam rumah tangga dan memperbaiki menjadi individu yang lebih baik dan tidak mempermainkan pernikahan. Sekian materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran di rumah ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.